الحمد لله الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأتقن ما شرعه وصنعه حكمة وتدبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكان الله على كل شيء قديرا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم واعلموا ما لله من الحكمة البالغة في تعاقب الشهور والأعوام. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالسيئة الحسنة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang sudah kita terima, terutama nikmat umur, sehat walafiat, iman dan Islam ini. Mudah-mudahan semuanya bisa kita arahkan sebesar-besarnya dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap sabar menjalankan syariat-syariat yang diajarkan terhadap kita sebagai wujud nyata rasa cinta kita terhadap beliau, hingga akhirnya kita meninggal dalam keadaan mencintai beliau di atas segala-galanya, dibangkitkan dan dikumpulkan bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau, ngiring beliau dan guru-guru kita semuanya mudah-mudahan surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal, beliau sampai di Kuba pada hari Senin. Hari Selasa, Rabu dan Kamisnya beliau membangun Masjid Kuba, dan pada hari Jumatnya beliau berangkat menuju Madinah. Di tengah perjalanan di perkampungan Bani Salamah turun perintah Allah untuk melakukan salat Jumat, dan disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali melakukan salat Jumat. Setelah selesai melakukan salat Jumat, beliau pun berangkat menuju Madinah yang jaraknya kurang lebih sekitar 2,5 kilo. Begitu sampai di Madinah, beliau pun melihat tempat kandang kambing yang dimiliki oleh dua anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta terhadap dua anak yatim ini untuk tanahnya tersebut dijual, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelinya. Yang padahal
Dua anak yatim ini, Sahal dan Suhail, siap menyumbangkan tanahnya itu untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau membangun rumah dan masjid kecuali dari hasil keringat beliau. Maka setelah itu beliau menuju rumah paman beliau, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Begitu sampai di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, maka semua sahabat-sahabat, baik dari kalangan Ansar ataupun Muhajirin, berkumpul di situ. Dan ungkapan pertama kali yang beliau sampaikan terhadap para sahabat beliau dikisahkan oleh An Abdullah bin Salam, qala lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah injafala an-nasu ilayhi faji'tu fi an-nasi la anzura fihi falamma istabantu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arabtu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab fakana awwalu ma takallama bihi in qala ya ayyuhan nas afshu as-salama wa at'imu at-ta'ama wasilu al-arham wa sallu bil-laili wan-nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata Abdullah bin Salam, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, semua orang datang terhadap beliau, melihat dan menyaksikan beliau. Abdullah bin Salam pun ikut datang menyaksikan seperti apa Nabi yang diutus oleh Allah tersebut. Maka falamma istabantu wajha Rasulillah, begitu beliau menyaksikan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyaksikan bahwa wajah itu adalah wajah yang tidak mungkin akan berdusta. Dan ucapan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, wahai manusia, sebarluaskanlah salam oleh kalian, berbagilah kalian, sambunglah tali silaturrahim, dan solatlah kalian di tengah malam di saat orang lagi tidur, maka kalian akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah sebarluaskan salam, baik secara harfiah ataupun ma'nawiyah. Secara harfiah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah ungkapan, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu riwayat hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad pada genggamannya, la tadkhulul jannata hatta tu'mina, kalian tidak akan masuk surga sampai pada akhirnya kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbau, kalian belum beriman atau sempurna imannya sampai pada akhirnya kalian saling sayang menyayangi, cinta mencintai. Afala adullukum, maukah aku tunjukkan kalian ala amrin, suatu perkara, idza fa'altumuha, apabila kalian lakukan, tahabbtum, kalian akan saling sayang menyayangi. Kata Rasulullah, afsus salam bainakum, sebarluaskanlah salam di antara kalian. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum may yabda'u bis salam, sebaik-baik kalian adalah yang memulai mengucapkan salam. Mengucapkan salam adalah sunnah, menjawab salam adalah wajib. Tapi ini di antara salah satu pahala sunnah lebih besar pahalanya daripada pahala wajib. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa at'imut ta'am, berbagilah kalian terhadap keluarga dekat ataupun jauh, tetangga dan lain sebagainya. Dan berbagi ini
dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-6 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah dari Raja Muqawqis 2000 dinar uang emas. Kalau di total kurang lebih sekitar 10 kilo, kalau dirupiahkan mungkin sekitar 10 miliar. Maka pada hari itu juga yang 10 miliar ini habis dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paling bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paling dermawan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paling pemberani. Bahkan pada tahun ke-7 datang utusan dari Raja Bahrain membawa hadiah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah hadiah yang terbanyak diterima oleh Rasulullah dari para raja-raja. Beliau mendapatkan uang emas kurang lebih sekitar 100.000 dinar, kali di total kurang lebih sekitar 500 kilogram atau setengah ton uang emas didapatkan dari Raja Bahrain. Maka Rasulullah SAW perintahkan para utusan Raja Bahrain ini untuk menaruh uang itu di masjid. Rasulullah tidak tergiur sedikit pun untuk menyimpan uang itu. Hingga akhirnya selesai sholat, Rasulullah SAW membagikan harta tersebut. Bahkan datang paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Muhammad, kata paman beliau, waktu perang Badar saya menjadi tahanan dan saya ditawan dan menebus diri saya sendiri serta keponakan saya, maka mohon berikan saya harta itu. Maka Rasulullah pun merintahkan Abbas untuk mengambil sepuasnya. Sayyidina Abbas pun mengumpulkan harta itu sebanyak-banyaknya, hingga akhirnya dia mengangkat harta yang beliau ambil itu, tidak sanggup, minta sama Rasulullah untuk dibantu mengangkatnya. Tapi Rasulullah mengatakan, Anda yang angkatkan sama saya yang akan bawakan terhadap Anda. Maka Abbas pun mengurangi itu, tapi kedua kali masih beliau tidak bisa mengangkatnya, hingga akhirnya ketiga kalinya beliau kurangi, baru beliau bisa angkat harta itu. Dan Rasulullah SAW menatap Abbas dengan mata terheran-heran karena kerakusan paman beliau yang seperti itu. Dalam hari itu juga, pada waktu hari itu juga, harta yang setengah ton itu atau 500 kilogram itu habis dibagi oleh Rasulullah SAW. Itulah kedermawanan Rasulullah SAW. Bukan saja memerintahkan, tapi beliau sendiri melakukan. Yang ketiganya, pesan Rasulullah SAW adalah wasilul arham, sambung tali silaturrahim. Kata Rasulullah, la yahillu lil muslim ay yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak boleh seorang muslim tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari. Dan pada diri Rasulullah SAW sendiri tidak ada rasa dendam pada beliau. Setelah Fatu Makkah pada tahun ke-8, beliau mengumpulkan semua orang-orang Quraisy. Beliau menyaksikan orang yang pernah menaruhkan pedang di atas leher beliau. Beliau menyaksikan orang yang memfitnah, mencaci maki beliau. Beliau menyaksikan orang sudah meludahi beliau. Tapi pada saat itu beliau bertanya, bagaimana sangkaan Anda dengan Muhammad? Semua orang-orang yang sudah mengintimidasi Rasulullah SAW mengatakan, akhun karim, ibnu akhin karim, dia adalah saudara saya yang mulia, anak saudara saya yang mulia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, idhabu wa antum tulaqa, pergilah kalian, kalian merdeka. Tidak ada rasa dendam sedikit pun dari diri Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pesan terakhir Rasulullah SAW yang pertama kali beliau ucapkan adalah wasallu bil lail wan nasu niyam, dan lakukan oleh kalian salat malam di saat orang lagi tidur. Dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemuliaan salat malam, fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa minal lail. Dan di antara malam itu ada satu salat yang kedudukannya salat
dan lebih utama daripada solat-solat yang lainnya. Afdhalus shalah ba'dal maktubah, kata Rasulullah, sebaik-baik solat setelah solat maktub, solat wajib adalah salatul lail, solat tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau dalam Al-Quran ada kata-kata asa, itu artinya adalah yakin, tahqiq, benar akan terjadi, bukan makna la'alla litaraji wa tawaqqui. Pasti akan terjadi, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita semua menempati kedudukan mulia dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kemuliaan salat tahajud, kami akan bacakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusyarun nasi sa'idin wahidin yaumal qiyamati fayunadi munadin fayaqulu aina alladhi kanat tatajafa junubuhum anil madaji'i fayaqumuna wa hum qalilun fayadkhulul jannata bighairi hisab thumma ya'muru bisairin nas ila al-hisab. Yaumil qiyamah nanti, begitu kita semua bangkit dari alam kuburnya, terperangah selama 40 tahun ukuran akhirah, atau 14.400.000 tahun ukuran dunia ini. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala akan manggil kita menuju alam yang berikutnya. Tapi yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah aina alladhi kanat tatajafa junubuhum anil madaji'. Mana dia orang-orang yang selalu bangun malam untuk salat tahajud? Maka fayaqumunahum qalil, bangkitlah mereka, cuman yang bangkit adalah sedikit. Benar kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah malam untuk salat tahajud, tapi yang terbangun adalah sedikit di antara kita semua. Maka terbangunlah orang-orang ini. Begitu mereka terbangun, Allah perintahkan mereka fayadkhulul jannata bighairi hisab. Mereka akan masuk surga tanpa dihisab, melewati kehidupan-kehidupan yang berikutnya, langsung masuk surga. Adapun yang lainnya, orang-orang yang tidak istiqamah, tidak mau melakukan salat tahajud, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ya'muru bisairin nas ilal hisab, menuju alam yang berikutnya, yaitu alam penghisaban dan seterusnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya tadi, absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam, ini terkapar semuanya janji Allah yang Allah muliakan mereka dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yasluna ma amara Allah bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim wa qamus salata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bisayyi'atil hasanata ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, maksudnya adalah tali silaturahim. Dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut pada hisab yang buruk. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mereka mendirikan salat, nafkahkan sebagian dari harta yang dimilikinya atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sembunyi ataupun terang-terangan, serta membalas dan menolak kejahatan orang dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak cucu mereka, sedangkan malaikat masuk ke tempat mereka dan semua pintu dari semua pintu-pintu sambil mengucapkan keselamatan terlimpahkan kepada kalian, berkata berkat kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan yang kalian temukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا مصطفى محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمع والجماعات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه ثنى بملائكة قدسه قال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين تابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهدل من خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على محبتك ثبت قلوبنا على محبة رسولك وثبت قلوبنا على محبة من يحبك حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شرف فضينا ضلوة في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم. وعمرنا طلوة الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.